Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atas Sori Munggu dari Direct Channel Ministry dalam sesi inspirasi. Pada sesi inspirasi kali ini, saya hendak membagikan kepada kita tentang oksigen rohani. Apakah yang saya maksud dengan oksigen rohani? Topik ini terinspirasi daripada sebuah pernyataan yang sudah akrab kita dengarkan tentang doa adalah nafas seorang percaya. Nah, sebagaimana nafas diperlukan oleh tubuh jasmani kita, demikian juga doa dibutuhkan oleh tubuh rohani kita. Kalau kita membiarkan tubuh kita kekurangan oksigen, seperti kita pernah dengar kasus besar di negeri ini tentang kasus kriminal, ketika dia kekurangan oksigen dalam tubuhnya, maka tubuhnya akan mengalami kelemahan. Lalu kalau ini tidak ditangani dan dibiarkan terus-menerus, maka tubuh jasmaninya akan mengalami kematian. Demikianlah yang terjadi ketika tubuh rohani kita tidak diberikan asupan oksigen, dalam hal ini adalah doa yang cukup. Maka yang terjadi adalah tubuh rohani kita akan mengalami kelemahan. Dan kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka tubuh rohani kita akan mengalami kematian. Lalu apakah dampak kemudian ketika doa tidak dicukupi dalam kehidupan seorang percaya? Yang pertama adalah bahwa dia menjadi Kristen yang kalah. Firman Tuhan katakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti doa merupakan kekuatan, merupakan penopang dalam kehidupan rohani seorang percaya, supaya dia dapat berdiri kokoh di dalam pencobaan. Kalau orang Kristen tidak hidup di dalam doa yang tekun dan secara terus-menerus, maka kehidupan kekristenannya menjadi jatuh bangun. Dia menjadi orang Kristen yang kalah, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Itulah yang terjadi. Itulah kenapa Tuhan meminta kita untuk berdoa untuk berjaga-jaga di dalam doa. Karena doa merupakan nafas, merupakan kekuatan bagi manusia rohani kita. Lalu akibat yang kedua adalah bahwa orang yang tidak berdoa, saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa dia akan mengalami kematian rohani. Manusia rohaninya akan mengalami kematian. Sama seperti tubuh kita, ketika tubuh kita mengalami kematian, tentu kita tidak bisa bereaksi, kita tidak bisa respon terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kita. Saya mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah roh. Allah roh itu hanya bisa direspon oleh manusia rohani yang hidup. Jadi ketika manusia rohani seseorang mati karena dia tidak diberikan asupan yang cukup dengan oksigen rohani yang bernama doa, maka manusia rohaninya akan menjadi mati. Dia tidak bisa merasakan kehadiran Allah yang adalah roh dalam kehidupannya. Dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Inilah akibat yang kedua ketika seseorang tidak diberikan asupan oksigen yang cukup yang bernama doa, sehingga manusia rohaninya menjadi mati. Sahabat, kita membutuhkan doa dalam kehidupan kita untuk kita tetap bertahan dalam pencobaan hidup yang datang menerpa kita. Kita tahu bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas dari permasalahan hidup, tetapi ketika kita berdoa, kita memiliki kekuatan untuk kita menang, untuk kita melampaui setiap hari, setiap pencobaan dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Lalu kemudian dengan doa, kemudian membuat manusia rohani kita tetap bugar, membuat manusia rohani kita tetap hidup, sehingga dia bisa merespon kehadiran Allah yang adalah roh, Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Kiranya sesi inspirasi kali ini menginspirasi kita semua untuk mengerti dan memahami bagaimana kemudian doa sangat kita butuhkan dalam kehidupan rohani kita, untuk kita bisa bertahan dan bisa merasakan Allah dalam kehidupan kita. Nantikan saya kembali pada sesi inspirasi selanjutnya para sahabat. Demikianlah sesi inspirasi kita pada kesempatan ini para sahabat. Nantikan saya kembali pada sesi inspirasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Direct Channel.